Pengertian sistem peradilan pidana. Menurut Marjono Reksodiputro, yaitu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Tujuan dari sistem peradilan pidana menurut Marjono Reksodiputro yang pertama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, yang kedua untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas dengan keadilan, yang ketiga mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan yang sama. Perkembangan pendekatan sistem peradilan pidana yang pertama ada pendekatan secara normatif, di mana undang-undang memberi kepastian pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Yang kedua pendekatan secara administratif, yang dimana aparat penegakan hukum secara organisasi mengikuti struktur organisasi yang berlaku. Yang terakhir ada pendekatan secara sosial, memandang keempat aparatur penegakan hukum yang tidak terpisahkan dari suatu masyarakat sehingga ikut berpartisipasi dalam mendukung tugas aparatur penegakan hukum. Dikotomi dalam sistem peradilan pidana yang pertama, inti dari inquisitory system, yaitu sistem pemeriksaan yang memandang seseorang yang tertuduh sebagai objek dalam pemeriksaan yang dilakukan secara paksa dan bersifat rahasia. Di sini juga bersifat aktif, sedangkan tersangkanya bersifat pasif, atau juga disebut dengan presumption of inquiry. Yang kedua, inti dari acquisitoire system yaitu pembatasan terhadap kewenangan dalam penyidikan dan pemeriksaan. Pemeriksaan dilangsungkan secara langsung atau terbuka pada tahap penyidikan, dan juga tersangka dan terdakwa bisa didampingi oleh advokat hukum. Ini juga sering disebut dengan presumption of innocence. Subsistem dan fungsinya dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama ada kepolisian atau pra-adjudication, itu berfungsi sebagai penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua ada kejaksaan, pra-adjudication proses, yaitu sebagai penuntutan. Yang ketiga ada pengadilan atau adjudication proses, itu dalam persidangan. Yang terakhir ada pemasyarakatan atau post-adjudication dalam pemasyarakatan. Paradigma dalam sistem peradilan pidana yang pertama ada crime control model, yang dimana bersifat represif, efisiensi, speed dan finality, perception of guilt, informal fact finding. Yang kedua ada due process model, yang dimana bersifat preventif, efektivitas, perception of innocence, legal guilt atau kesalahan dengan putusan hakim. Yang terakhir ada formal adjudicative, yaitu penemuan fakta sesuai dengan aturan dan equality before the law. Sistem peradilan pidana terpadu pengertiannya ialah sebagai sistem yang mampu menjaga keseimbangan pelindungan kepentingan baik kepentingan negara, masyarakat, maupun kepentingan individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Pada hakikatnya, dalam sistem peradilan pidana terpadu, baik lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun memiliki tugas yang berbeda-beda dan secara intern mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerja sama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung perundang-undangan yang memadai, yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif.